Dengan usaha ikhtiar kita ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita sekalian, mampu memahami makna-makna serta hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Untuk itu, mari kita pahami, kita tafakuri, kita siapkan wadahnya, hati dan pikiran kita dengan hati yang bersih, pikiran yang jernih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita sekalian, mampu menerima pancaran nur kalam ilahi dan pancaran nurul hikmah serta pancaran nurul hidayah itu ke dalam kolbu dan pikiran kita masing-masing, sehingga wahyu yang mulia ini tertancap di lubuk hati kita yang paling dalam, dan kita digolongkan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang hamilul Quran, ahlullah, sebagai hamba yang direksa, dijaga, diopeni, diurusi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala minat dunia ilal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kembali ke surat baru, surat Az-Zariyat ayat 1. Suratul Zariyati makiyatun situna ayatan. Ini surat namanya surat Az-Zariyat. Az-Zariyat ini termasuk golongan surat Makiyah. Turunnya sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Situna ayatan, jumlah ayatnya ada 60 ayat. 60 ayat lumayan. Kalau bisa selesai Ramadan 10 ayat ya lumayan. Kalau nggak selesai nanti bersambung setelah Idul Fitri. Soalnya makin kebelakangan, makin sibuk ngurek kaca, ngurek apa, bawang. Ya itu nangka belum disembelih, pulutnya banyak. Kalau nggak selesai ya bersambung. Tapi minimal selesai juz 26. Amin. Ayat pertama. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim bahwa astagfirul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waz-zariyati zawra. Darwa. Wazariyati ini wawunya bukan wawu istiqnaf, bukan wawu atau. Wawunya wawu kosam. Ya, tandanya dimajrurkan setelah wawu. Ya, isimnya dimajrurkan setelah wah, sama dengan wal asri kan, isimnya dimajrurkan. Ini wazariyati, azariyat itu kan isim yang dimajrurkan. Ada wazariyati berarti demi, ya, kosam, demi angin yang menerbangkan debu. Zariyat itu demi angin yang menerbangkan debu. Ai ariyahi tazelu turaba wa ghairahu. Maksudnya angin-angin yang menerbangkan tanah dan yang lain-lainnya, termasuk virus. Virus ini diterbangkan dari Cina, dari Wuhan sampai ke seluruh dunia, itu yang menerbangkan angin. Ya suka-suka angin yang diterbangkan. Anginnya kan jalan terus, ya. Karena anginnya jalan terus ya, anginnya, debunya, tanahnya jalan terus.
virusnya jalan terus. Kalau udah lama ya udah kelewat, berarti udah nggak ada lagi karena dibawa terbang oleh angin. Nah, itu. Iya emang iya. Kok ada terus berarti ya nggak menerbangkan. Mublek. Demi angin yang menerbangkan tanah, debu dan lain-lainnya. Termasuk virus yang menerbangkan angin. Anginnya juara bus. Jadi nggak mungkin virus mublek aja apa. Angin jalan kelewat ya wis hilang, wis lewat. Anginnya juga sudah lewat. Bu saya ini virusnya yang ngerti yang di Indonesia nggak ada. Nah, mati biasa, nggak ada virus, nggak ada corona ya mati ya, mulai wajar. Kalau 280 juta sehari mati 1000 ya umum. Iya kan? Orang-orang wabah. Nah, darwa dengan sekuat-kuatnya. Angin itu membawa terbang debu, tanah dan lain sebagainya, pokoknya itu diterbangkan sekuat-kuatnya. Bus itu langsung hilang, orang kesuwen sampai pulang 2 bulan barang itu. Bus hilang, langsung kuat angin ini. Tenang, makanya hati-hati ya. Angin ini sampai dibuat sumpah. Jadi kalau manusia kok pada ini nggak yakin sama Gusti Allah. Kalau dikasih angin yang rojo gede melebat kabeh ya manusia sak omah ya kan. Rumah belas bisa terbang. Ya kan? Ulur-ulur memang tahu. Kalau ada angin yang muter itu di tengah sawah. Ulur-ulur pedot dukur, ulur-ulur pedot dukur pasangan ya. Sama ra tau angon aku wong desa kan biyen angon maksudnya ngerti ya. Zaman wong kutha ora ngerti. Wong desa. Saiki wong desa ya rada gaya ngapre wong kutha. Aku desa nang desa wae ora gaya-gaya. Saiki wong desa gaya-gaya. Biasane simbok yo mami. Mami ning ndi, Dek? Mesti kangkung enggak? Mami ning mesti kangkung. Gayane mami mesti kangkung. Lah piye wong laut daun iki. Mami yo mesti kangkung. Mimi. Orang desa kalau ada angin itu, muter ya, ulur, jangan sampai ke bawah lah, bablas saja. Kalau ke bawah, rumah hanyut. Angin itu biar lembut gitu, wah kita kalau nggak hati-hati, berani ukur kalau pangeran, beles, ina azabi, wasadid. Ya itu, mengenai sampai dipakai sumpah, artinya sesuatu yang tidak bisa disepelekan. Angin-angin hati-hati. Kalau kekencangan terus, oh itu kipasnya mau buat mabuk itu coplok, wing ngenek gasnya protol. Iya kan? Boleh. Coba banter. Iya. Nah, paham ya? Itu kenapa pakai demi gitu ya? Sesuatu yang tidak bisa disepelekan angin itu. Orang angin mati kabeh. Nah, enggak ada angin mati. Ya Allah kalau matiin sampean bareng keran angin yang dipaten tek mati bareng ora perlu virus. Keran angin yang mlebu itu dis itu mati kabeh. Betul enggak? Lah iya. Lah kok gue wedi mati perkara virus itu. Wa jariyati jadwa. Sampai demi angin-angin yang menerbangkan tanah, debu dan lain sebagainya dengan sekuat-kuatnya. Oh, dariyah. Makanya suratnya nama Jumat Azariyah, angin gede. Lesus. Nah, gitu ya. Fal hamilati wikra. Dan demi awan. Al-hamilati. Hamilat itu awan yang mengandung wikra, hujan. Dan demi awan yang mengandung hujan.
Mendung itu bahaya, mendung. Makanya dipakai sumpah juga, maka demi mendung juga yang mengandung hujan. Kayak nah kalau di waktu itu kalau angin kok nggak mencair, itu geluntungan loh di atas itu. Dia bukan berupa itu gumpalan itu. Makanya kita kalau naik pesawat lagi cuaca buruk itu kayak di daratan yang lagi jalan berbatu, beludak, makanya itu pramugarinya burung cuaca ini itu pengaman di ini sabun pengamannya dipakai. Betul enggak? Itu panas itu mencair setelah nerobos atmosfer. Wah itu cuma belum nggak tanpa mencair, dia ya ke rumah mermuk. Loh, hujan es saya kosong, motak gitu. Bener tantangan pernah hujan es loh. Warna putih rukris itu kok seperti loh. Oh mendung itu. Makanya kalau ada awan ya kan. Kalau masih ada Mbak Min, masih enak buat pindahin Mbak Min. Pindahin hujan. Iya, kalau Aris itu terus golek lombok abang kayak isu sundu iso turun dia sih. Kalau tanah dalam saya ngamuk. Beda lah itu juga rambut dia. Lewe iya, itu dipakai sumpah sama Allah itu kelihatannya gitu, aduh, nggak bayar. Fal jariyati yusra, dan kapal-kapal yang berlayar, subuni tajri ala wajhil ma, kapal-kapal yang bisa berlayar di atas permukaan air, yusra, dengan dimudahkan oleh Allah. Dulu tidak ada mesin, ya kan? Nek perahu jukung, nganggo ini kayak, nganggo papan, sampan. Ini ya kan, itu jukung, atau pakai getek. Ya, jukung ini loh pakai bambu ya, sang getek, sinonggo, ya kan? Pakai itu. Tapi yang di lautan itu cukup pakai layar. Loh, itu kalau nggak ada angin nggak bisa jalan. Anginnya nggak kenal kompromi digedek no. Volume angin digedek no kan bisa dia montang-manting ngobat-ngabit itu. Tapi lihat dengan kekuasaannya Allah. Fal jariyati yusra. Maka perahu-perahu yang ada di lautan itu bisa berlayar dengan dimudahkan oleh Allah. Benar, bawa penumpang, bawa kapal itu sampai 3 lantai. Saya dulu ke Aceh gitu ya, waktu Mawi dari sini berangkat dari Tanjung Priok, Pelabuhan Nusantara. Transitnya di Medan, Belawan. Itu lewat Singapura, lewat Malaysia masih. Sumatera begitu, ya Singapura, Malaysia di sini. Lewat. Kelihatan itu bandara. Singapura, Airline itu kelihatan. Itu naiknya Tampung Mas. Waktu itu ya. Tampung Mas itu dari sini sampai ke Gang Suci sana. Hampir sekampung lah. 3 lantai. Itu bahannya besi. Besi itu tenggelam kok ngambang. Tapi kapal segitu gedenya 3 lantai bisa ngambang. Loh, tenang enggak bohong saya. 3 lantai itu di bak sini masuk. Itu ada bis, ada truk, ada kontainer, ada bawa kayu, bawa macam-macam di situ. Ada di situ.
bus. Nanti di lantai paling bawah pasar. Oh, ya kan berapa hari di laut itu? 5 hari ya, dari sini ke Belawan. Ini nginep. Jadi kalau kehabisan celana dalam ini gitu ya ke pasar. Di celana dalam beli gelas, di perabotan apa di pasar paling bawah. Dan lantai 2 ada masjid, ada gereja, ada bar itu ya Jumatan, Minggu itu ada kebaktian, ada suara adzan tiap waktu 5 waktu. Aku ya orang di masjid, tapi neng bar, lagu jenenge Christmas ini, request Christmas gitu, minum. Yang layan ini ganti-ganti kok musuh aku ini ngangkali ini gerang lo aku ya ngombe kan tenang siapa itu? Aku beranda orang panggil nyanyi di gunung tinggi ku temui aku zaman muda rambut itu tak ini kan rambut itu begini kok pendek celananya cukrek baju lengan panjang lengan balon itu rambut gondrong kacamata ribet yang sininya emas di sininya ada playboy gambar kelinci ya oh enggak ya sepatu jenggel western Amerika punya sepatu enggak garut orang Pertamina 5 hari ada ini tidak itu tidak yang di kamar itu dicek itu kasihnya murahan nah aku orang cek lalu di kamar pengen jalan-jalan gitu dari sini jalan ke Gang Suci jalan-jalan di atas tadi paling atas ada taman itu cinta kilat jadi di Kampung Mas Kampung Mas 1, Kampung Mas 2 tenggelam ya Kampung Mas 1 atau kamu mau Medan yes taman bar sampai Medan buyar ora ketemu aku boleh terus ning ndi bocah sing ngono iki ilang dada wis lali kabeh biyen ono WA-an bareng kok ora ono HP loh saya pager aja udah di Jakarta di Aceh belum ada pager akhirnya telepon kantor nah itu kapal sampai kayak gitu nggak tenggelam cuma ya kalau di tengah laut bebas itu terutama yang di dek kan kalau yang di kelas dek kan melihat sendiri cuaca itu ya kan melihat sana nggak kelihatan apa-apa di laut bebas kapalnya oleng ombak putih gitu kan semua ada yang takbiran ada yang teriak-teriak ada yang macam terserah yang boleh ya kok oleng tenggelam itu dor kecil. Padahal begitu isu-isu atau sore itu menjelang maghrib kita keluar di taman kelihatan selirik ini tok buntutnya ini terus mendasi gede cerut keluar tuh apa banyune diwako mudine sak bulu adanya cuma itu begini keluar ini pokoknya ini ini semua sudah keluar air diwako paus banyak kelihatan makanya begitu bolak malam itu angin cuaca itu pada teriak-teriakan dan mikir saya pasti tanam aku mikir kok ya karena mikir guling itu pokoknya nah ini ombak ini itu tenang aku ngalami tapi alhamdulillah ya selamat lego-lego itu pas dari jauh lah kelip baru alhamdulillah ngomong tenggelam tak tengok kelip berarti ada arah lah gitu. Kalau enggak waduh di laut bebas sih. Cara memang
dimudahkan. Maka dengan angin, dengan apa itu, ya kan? Kapal-kapal itu berlayar dengan dimudahkan. Kalau angin menerpa, bus topan, serem, apalagi di laut Cina. Bisa terhempas, itu karena angin. Makanya demi angin yang bisa menerbangkan itu, maka demi mendung-mendung juga yang mengandung air, maka kapal-kapal juga yang dia bisa berlayar di lautan dengan mudah, bermanfaat. Bersyukur ya. Kalau anginnya harus disetel sama Allah, habis. Kalau Allah pegel hatinya, masa Allah pegel hatinya? Ngomong gitu ya. Wis angin dibanter menggulung kabeh, semua menggulung itu. Hanya dengan angin, dengan awan, cuaca yang itu. Nah, makanya kita lihat kapal masih bisa nelayan, masih bisa cari ikan, itu luar biasa. Yusra, fal jariyati yusra, bisuhulatin, dengan mudah sekali. Punya sarotan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus apa lagi yang demi angin itu? Fal muqassimati amra, dan malaikat-malaikat yang membagi-bagi urusan. Demi malaikat-malaikat yang membagi-bagi urusan. Jadi malaikat sekian banyaknya itu membawa urusan masing-masing. Ini malaikat urusan bagi rezeki, ini urusan nurunin hujan. Mana namanya malaikat Mikail. Ini urusan nyabut nyawa, ya kerjanya nyabut nyawa. Ini urusan niup trompet, dari diciptakan sampai nanti kiamat megang trompet. Itu malaikat, masing-masing tugasnya. Layak sunama amarahum, bayak ahun nama yumarun. Dia nggak pernah maksiat dengan apa yang diperintahkan Allah. Apapun yang diperintahkan ya itu yang dikerjakan. Nggak pengen ngerjain yang lah. Ini musim corona, kasih mati, musim bencana, Israel kan sibuk. Begitu, berapa sibuknya? Itu malaikat yang lain toleransi kayak punya pikiran buat bantuin ya nggak ada. Enggak ada malaikat yang punya pikiran nulis, malah ya. Memang kalau ada orang modelnya begitu berarti dia malaikat. Ya bener. Jadi malaikat itu semua dikasih urusan masing-masing. Kerjanya tasbih, menjalani rahasia terus. Jadi malaikat dengan urusannya masing-masing, maka hidup ini tidak perlu khawatir. Urusan rezeki ada malaikatnya sendiri, urusan mati ada malaikatnya sendiri. Kalau dicatatkan malaikat itu belum waktunya daftar mati, biar ada apaan nggak mati. Gitu loh, makanya Allah katakan fal muqassimati amran, demi malaikat-malaikat yang sudah membagi-bagi urusannya masing-masing. Al malaikati taksimul arzak, ada malaikat yang membagi-bagi rezeki, wal amtor, dan ada juga yang membagi air hujan. Makanya kadang-kadang Bogor hujan, Jakarta enggak, ya kan? Makanya jangan suka dipindah-pindahin, nanti malaikatnya tersinggung. Kambrong malaikat. Ada senang Bang? Bagoiroka benal ibadi wal bilad, dan malaikat yang lain-lainnya antara hamba-hambanya dan negara-negara. Itu ada masing-masing, ada pembagian. Malaikatnya masing-masing tukang catet toh aja nggak pernah pengen bantuin yang lain, nggak pernah. Lalu coba pas aku lagi nang buker malaikatnya orang kok sih tuh nggak ngerti ya pas sama tolong buker. Lagi aku bantuin itu si malaikat Mikail bagi-bagi sembako. Nah, kita tahu tetap catatan itu udah Allah yang ngatur, biar nggak meleset. Nah, kok sampai khawatir itu, udah ada sendiri. Ini cerita Allah. Innama tu aduna la sodik.
sesungguhnya apa yang telah dijanjikan kepada kalian itu lasodikun, pasti benar. Hono coroko doto sawolo. Hono coroko itu ono utusan, doto sawolo datan sawolo, datan suloyo, mesti bener le. Gak pernah ingkar utusan itu. Malaikat ini utusan lasodik, udah dijanjikan kalau untuk kamu itu benar, udah gak bakalan enggak. Paham ya? Ini sebetulnya Allah lagi membuka tabir bangsa gaib tabir. Karena kemarin sudah fakasabna angkal bitoaka fabasyur kayaumal hadid. Maka hari ini juga aku buka darimu gitoaka penutup mata batinmu fabasyur kayaumal hadid. Maka pandangan mata batinmu sekarang menjadi tajam. Sudah bisa melihat petunjuknya. Kelihatan kan? Oh iya. Yakin. Biainul yakin, dengan mata yakin, dengan pandangan penuh keyakinan. Nyatalah sodik, pasti benar. Innama tu aduna la sodik, sesungguhnya apa saja yang kalian dijanjikan itu pasti benar-benarnya. Orang meleset. Hono cara apa data? Ya pada jayanya maka wa inna dina lawaqi'un. Inna dina artinya apa? Sesungguhnya agama. Katanya dina itu agama. Ayo coba artikan inna dina sesungguhnya agama gitu. Ayo. Saya pilih kalamnya. Makanya inna dina sesungguhnya hari pembalasan. Din itu pembalasan. Siapa sih kalau agama? Kepingnya tak omong, din itu duduk agama. Wong agama itu bahasa Jawa tinggi yang namanya Sangsekerta. Jawa itu ono Jawa Muku, Kromo Muku, ono Kromo Madya, ada Kromo Inggil, ono Sangsekerta. Itu lho, gitu kan. Agama iku Sangsekerta. Jadi din artinya apa? Agama. Cari artinya agama. Inna dina sesungguhnya pembalasan itu wa inna dina ay al jazaa ba'dal hisab, artinya pembalasan sesudah dihisab lawaqi'un, pasti terjadi. Jadi din itu artinya pembalasan. Bisa juga kalau dikembangkan, din itu adalah aturan-aturan yang datangnya dari Allah, di mana aturan itu ditaati maupun tidak ditaati akan mendatangkan suatu balasan. Ditaati dapat balasan, tidak ditaati ya dapat. Paham ya? Nah, itulah din, namanya dinul Islam. Nah, pasti wasamai zatil hubub, wasamai kosam lagi, demi langit. Saya demi langit, tadi demi angin ya kan. Sekarang demi langit, wasamai demi langit, zatil hubub yang mempunyai jalan. Jadi langit itu ono jalannya, betul enggak? Ini jalur bintang, ya kan? Jalur planet-planet. Ini jalur rembulan, ini jalur matahari. Udah ada jalur dan aturannya masing-masing. Gitu. Jadi tidak mungkin kok ada bulan mendahului matahari, matahari mendahului bulan. Tidak mungkin, jalurnya dewe-dewe. Berjuta-juta bintang ning langit. Sudah berjuta-juta tahun berjalan dengan kecepatan tinggi, ya kan? Nggak ada sopirnya, ngelundung sendiri,
tidak pernah terjadi tabrakan dan tepat waktu. Kelihatan ora ya? Kelihatan enggak ya? Fakasabna angka gitu apa? Maka telah aku buka darimu penutup-penutup. Tahulah. Berjuta-juta bintang di langit, sudah berjuta-juta tahun, berjalan dengan kecepatan tinggi, tanpa ada sopirnya, gelundung sendiri, tidak pernah terjadi tabrakan dan tepat waktu. Sehingga sampai saat ini, dari saya lahir ke dunia sampai sekarang setua ini, belum pernah saya dengar ada pengumuman. Malaikat Jibril turun dari langit, terus ngasih pengumuman. Wahai kaum muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat yang ada di sekitar wilayah Kecamatan Cilacas, khususnya Kampung Susukan, Jalan Haji Husin dan Jalan Makmur, berhubung di langit ada kesalahan teknik, maka waktu maghrib diundur 3 jam lagi. Pernah terjadi? Itulah Allah. Orang kaya kita aja yang gaya-gaya. Itulah Allah. Jangan disikir, jangan sok di Gusti Allah. Lihat mobil di Jakarta. Mobil di Jakarta didesain sedemikian rupa. Pakai pelek, pakai ban. Bannya ada yang pelek racing, ada ban yang tubeless, ada ban radial, ada pakai gas, pakai kopling. Ya kan, personel oper 1, oper 2, ada yang matic, pakai rem, betul nggak? Apa di desain sedemikian rupa? Nanti di jalanan ini ada rambu khusus, 1 jalur, ini arah utara, ini arah selatan, betul nggak? Masih pakai rambu-rambu, awas tanjakan, awas turunan tajam, dipasangin gambar itu, dilarang parkir. Bener enggak? Jangan ambil penumpang, masih dipasang lampu di jalanan, ada lampu merah, lampu kuning, lampu hijau, ya kan? Merah berhenti, kuning pelan-pelan, hijau jalan, masih dijaga lagi polisi. Betul enggak? Dulu zaman Orde Baru Pak Harto, karena kekurangan polisi, dibuatlah patung-patung polisi. Tidak perapatan. Di dalam itu kalau mau di wilayah lain sama usul sama pemerintah, kalau bisa patung-patung polisi itu tidak usah ada lagi. Patung polisi bekerja 24 jam, tidak makan, tidak minum. Tidak kencing, tidak berak, dibayar pun tidak loh. Dan jujur loh. Alasannya gitu dulu, ya kan? Makanya yang jujur itu polisi 2. Polisi tidur sama patung. Kita usul, kalau bisa janganlah, tambah aja pemasukan supaya dapat pendaftaran polisi aja, jangan patung. Kenapa? Kalau kebanyakan patung polisi, nanti takutnya orang lagi jalan ngebut nih, mau ngebut, dikira polisi jebol patung, ya kamu kan udah ngebut, dikira wah ada polisi, wah dia jebol patung, kamu bukan polisi, jebol patung, nanti lama-lama ada polisi disangka itu dikhawatirkannya, malah dulu sekarang polisi banyak. Itu aja masih terjadi tabrak. Mesti bisa bedakan mana kekuasaan Allah, mana kekuasaan manusia. Manusia tidak ada. Ya. Jadi makanya dipakai sumpah. Wassamai zatil hubub, dan demi langit. Itu yang mempunyai jalan. Bumi ya ada jalan. Nah, akhirnya apa? Innakum lafi qaulin mukhtalifin. Innakum sesungguhnya kalian semua itu lafi qaulin, di dalam ucapanmu itu mukhtalifin, berbeda-beda pendapat. Makanya suka dengan ucapan itu, orang suka mencela.
semua itu ada jalannya yang jelas. Langit ada jalan, bumi ada jalan. Tapi ucapanmu itu suka beda-beda. Tuhannya sama satu, nabinya sama satu, kitabnya sama satu, ya kan? Kiblatnya sama satu. Lah kok ribut terus ya. Begitu aja teman-teman. Tuhannya satu, nabinya satu, Nabi Muhammad. Kitabnya satu, Al-Qur'an. Kiblatnya satu, Ka'bah. Kok yang diributin apa sih? Kok mukhtalifin? Kok itilah beda-beda. Mestinya kan ayo kita akur sepakat satu ucap. Udah coba kan saya ki A sesuk tiba-tiba B, habis B sesuk rubah A meneh lho. Gendeng umat kan jadi gendeng umat ini. Terus akhirnya apa? Umat bingung cari panutan. Kalau bingung apa? Balik. Kita ikutin aja ajarannya para bini sepuh ulama-ulama salafus soleh. Ulama salaf soleh. Nah, ulama-ulama zaman dulu yang tidak pernah punya kepentingan macam-macam. Sekarang susah cari celah. Bingung sekarang. Nah, innakum lafi qaulinmu talibun. Sesungguhnya kalian itu di dalam ucapan-ucapan itu mukhtalifin, suka beda mukhtalif, beda pendapat. Nah, Quran aja kata orang-orang kafir, ada yang bilang wah Quran itu syair. Terus kadang dirubah lagi, wah bukan syair Quran itu sihir. Gigit Muhammad, sihirnya Muhammad. Ada lagi apa Quran itu? Quran itu pakem dukun. Ada begitu namanya orang kafir mah. Banyak teman-teman itu beda juga gitu. Tapi kalian mau KTP yang apa itu? Yufaku anhu manfuhik. Yufaku yang di apa itu? Dipalingkan. Jadi orang yang dipalingkan ayusrofu ya. Yang dia dipalingkan anhu daripadanya anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Al-Quran. Jadi dia itu orang-orang yang dipalingkan dari Nabi dan Al-Quran. Itu. Anil imani bihi man ufik adalah orang-orang yang dipalingkan. Orang yang dipalingkan oleh Allah itu mesti dia akan berpaling dari Nabi, berpaling dari Al-Quran. Itu tandanya orang yang dipalingkan. Aisulit wa anil hidayati fi ilmillah. Artinya orang yang itu adalah orang yang dipalingkan dari hidayah di dalam ilmunya Allah, tidak dapat ilmunya Allah. Itu total. Kutilal kharrasuna, terkutuklah orang-orang yang berdusta itu. Ailu inal kadzabuna askabil qaulil mukhtalif. Jadi dilaknatlah orang-orang yang berdusta, yang banyak berdusta, yaitu orang-orang yang mempunyai perkataan yang mencela-mencela dari Gusti Allah. Makanya jangan mengatakan sesuatu yang kita tidak diperbuat. Itu jenenge uang. Berbuat dulu baru ngomong. Betul nggak? Mangan montong dhisik, dirasakan montong kayak apa, baru ngomong sama temennya. Ya, makan montong kagak pernah, ya kan ngomongnya lebih hebat dari orang yang biasa makan montong, malah nyala-nyalain sama yang biasa makan. Gundulmu. Ini enggak? Jebel cai kamu katanya loh. Lalu ini kan ngomong alam. Gitu loh, makanya Allah maunya gitu. Jadi jangan ya. Jadi kita lakukan dulu, jangan mengatakan sesuatu yang tidak engkau perbuat. Itu nanti banyak dusta, nanti kamu akan galau hidupnya. Itu. Siapa mereka? Alladzina hum fi ghamratin sahun, yaitu orang-orang yang terbenam dalam kebohongan. Gitu ya. Sahun akhirnya lalu dia lalai ghafiluna an amril akhirat. Mereka adalah orang-orang yang lupa terhadap urusan akhirat.
akhirnya apa? Tenggelam dalam kebodohan. Jane pinter jane. Ngerti walal akhiratu khairul lakum minal mergo saking pintere seneng mintere wong. Begitu mintere wong dapat urusan dunia, lupa akhirat, akhirnya tenggelam dalam kebodohan. Sekarang kita bingung sing bodoh sapa jane. Itu. Dan dia lalai dengan kehidupan akhirat. Nang perkara wah kelahan nih. Triliunan ya, ratusan triliun ya. Aku nek melok-melok ora kecipratan. Terus zamane dan nek ora edan ora akhirnya dong edan kabeh. Sing pinter yo edan. Jadi benar dalam kebo. Terus mau dibodoh-bodoh. Ini tak minter-minterin to bodoh-bodoh. Dikutuk kan mau nanti buat cetak lainnya. Sahur. Ada lagi orang kafir Quraisy itu kerjanya yas'aluna ayyana yaumuddin. Malah mereka menanyakan ayyana yaumuddin. Kapan sih sebelum hari pembalasan itu kapan gitu. Mata maji'uhu, kapan datangnya hari pembalasan. Ya orang jawabannya tak ketemu. Ya kan? Terus diramal-ramal. Harusnya tahun kemarin ramalannya tahun 2012 ya sama si itu Macan Loren apa? Macan Loren. Orang malah gue sing kiamat duluan ya. 2012 kemarin apa? Kiamat ya. Wa jawabuhum yaji'u. Dan jawaban kepada mereka akan datang. Kapan? Yaumahum ala nari yo tanun, yaitu nanti balasannya kalau mereka itu semua hari itu dia berada di atas neraka, mereka akan menerima azab di atas api neraka. Itu jawabannya nanti. Ayu azabuna fiha, mereka akan diazab di dalam neraka. Wa yaqulu lahum hina ta'jib, dan dikatakan kepada mereka ketika diazab itu zuqu fitnatakum hadzal ladzi kuntum bihi tastajilun. Anu nanya, kapan kamu? Coba datangkan. Oh, kapan datangnya? Akhirnya apa? Akhirnya dikatakan sama mereka ketika nanti sudah hari pembalasan, zuqu fitnatakum. Rasain ini siksa buat kalian yang kalian dulu minta-minta. Hadzal ladzi kuntum bihi tastajilun. Ini loh yang dulu kalian tangan-tangain dan kalian minta supaya dipercepat kalau memang ada. Sekarang rasa no seger ora. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan itu. Demikian tabarukan kita paling terima kasih Rasulullah Hadis yang dipandang oleh Kafir Jalalain sebagai referensi atau rujukan di dalam kitab 1 bulan Kafir serta mentolak kita pada firman Allah yang berkata kita kaji bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan taufik hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita digolongkan Allah sebagai hamba yang muslimin, mukminin, muslimin dan muslimin yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Afdhalul dzikri la ilaha illallah wa afdhalud du'a alhamdulillah. Mari kita akhiri majlis kita dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Salam seger waras, selamat wilujeng rahayu lir sabikala, tebih saking rubedo. Salam sembuh sehat selamat. Sukses untuk kita semua. Barokah manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.